Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM A1C41969, kelas reguler A 2019. Judul praktikum kali ini adalah sistem reproduksi hewan jantan dan betina. Nah, tujuannya adalah untuk mengenal bagian-bagian sistem reproduksi baik internal maupun eksternal serta memahami fungsinya. Nah, adapun dasar teori pada praktikum kali ini adalah sistem reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru dan tujuannya untuk mempertahankan jenis dan melestarikan agar tidak punah. Nah, biasanya pada pria atau jantan dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Nah, pada eksternal yang pertama ada penis. Nah, penis merupakan organ kopulasi, yaitu hubungan alat kelamin jantan dan betina untuk memindahkan semen ke dalam reproduksi betina. Yang kedua adalah skrotum, merupakan selaput pembungkus testis yang merupakan pelindung testis serta mengatur suhu tubuh yang sesuai dengan spermatozoa. Suhu yang sesuai pada spermatozoa. Nah, yang kedua ada organ reproduksi internal. Bagiannya yang pertama ada testis, merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan menghasilkan sel sperma serta hormon testosteron. Nah, yang kedua ada epidimis, merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan memasang sperma. Yang ketiga ada vas deferens, merupakan saluran panjang yang lurus mengarah ke ujung kelenjar prostat. Nah, yang keempat adalah saluran ejakulasi, merupakan saluran pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dan uretra. Dan terakhir ada uretra, yaitu saluran panjang terusan dan saluran ejakulasi di dalam penis, dan terdapat kelenjar pada organ reproduksi pria. Yang pertama, vesikula seminalis, merupakan tempat yang menampung sperma hingga disebut dengan kantung semen yang berjumlah sepasang. Yang kedua adalah kelenjar prostat, merupakan kelenjar terbesar dan menghasilkan buih yang bersifat asam. Nah, yang ketiga adalah kelenjar Pulvar yang berfungsi menetralkan suasana asam dan saluran uretra. Pada betina terdapat juga dua bagian, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Nah, yang luar terdapat vagina, merupakan saluran yang menghubungkan bagian uterus dan bagian luar tubuh. Nah, fungsinya organ kopulasi dan salinan bayi sehingga seiring disebut dengan liang peranakan. Yang kedua ada vulva, merupakan bagian yang terdapat pada bagian luar yang terbagi menjadi dua, yaitu ada labium mayor dan labium minor. Nah, pada organ reproduksi dalam terdapat ovarium, yaitu organ utama pada wanita yang berfungsi menghasilkan sel ovum dan hormon seperti estrogen dan progesteron. Nah, yang kedua ada infundibulum, merupakan bagian ujung opiduk yang berbentuk corong yang membesar dan berdekatan dengan fimbriae. Nah, yang ketiga ada tuba fallopi yang berfungsi untuk tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus. Nah, yang keempat ada opiduk, merupakan kelenjar panjang berkelanjutan dari tuba fallopi. Nah, yang fungsinya sebagai tempat fertilisasi dan jalan ovum menuju uterus. Yang kelima ada organ reproduksi berlongga yang bentuk berotot yang biasa disebut dengan uterus. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Yang pertama styrofoam, alas untuk membedah, alkohol 70%, jarum pentul, pinset, gunting, dan kapas kesehatan, dan hewan mencit jantan. Selanjutnya ada prosedur kerja pada praktikum kali ini. Yang pertama, siapkan hewan percobaan dan jangan lupa juga menyiapkan kapas dan alkohol. Lalu biuslah mencit tersebut hingga benar-benar mati. Adapun cara lain dengan cara dislokasi. Setelah mencit di bius dan pastikan mencit tersebut benar-benar mati. Setelah hewan tersebut tidak bergerak lagi, letakkan di atas styrofoam dengan bagian ventral, bawah atau perut menghadap ke atas. Rentangkan kakinya dan tusuk dengan jarum pentul. Selanjutnya, mulailah pembedahan mulai dari bawah, bagian mencit, hingga ke atas. Lakukan dengan pelan-pelan dan teliti, supaya organ di dalam tidak pecah. Jika sudah tergunting,
Di jarum bentulkan lagi bagian sisi kiri dan kanan agar organ di dalamnya terlihat lebih jelas saat kita mulai mengamati. Nah, selanjutnya kita potong selaput pembungkus organ dalam mencit tersebut. Lakukan dengan sangat hati-hati karena dengan kecerobohan kita akan merusak bagian dalam mencit tersebut. Apabila pembedahan sudah selesai, maka dapat diamati organ reproduksi dari mencit tersebut. Setelah semuanya terbedah, terlihat bagian dalam terdapat testis, vas deferens, vesicula seminalis, dan bagian eksternal terdapat skrotum dan penis. Pada pengamatan yang saya lakukan, tidak menemukan epididymis dikarenakan kesalahan saya saat membedah. Berdasarkan sumber literatur dan praktikum saya, ditemukan penis, yaitu merupakan organ kopulasi yang berhubungan dengan alat kelamin jantan dan betina untuk memindahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Dan skrotum merupakan selaput pembungkus testis yang merupakan pelindung testis serta pengatur suhu sesuai spermatozoa. Internal terdapat testis, kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Yang kedua, vas deferens yang berfungsi mengangkut sperma menuju vesicula seminalis. Dan vesicula seminalis berfungsi untuk menetralkan asam dalam saluran reproduksi wanita. Itulah kesimpulan dari praktikum ini. Baiklah, inilah video praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.